Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 18 Februari 2023. 24, sorry, 24. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Hari ini tanggal 18 Februari 2024. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Oke, masih ada rasa ketergantungan dengan kamu, masih ada rasa ketertarikan yang kuat dengan kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih tidak bisa lepas ya pandangannya ke kamu, dia masih tidak bisa melepaskan diri atau membebaskan diri dari kamu ya. Dia masih kecanduan kamu, dia masih ya keterikatan lah ya. Dia belum bisa move on ya, bisa dibilang gitu. Dia belum bisa move on dari kamu ya. Cuman saat ini tuh dia lagi ada urusan tentang masalah keluarga ya, tentang keluarga. Bisa jadi keluarganya ini lagi sedang mengalami suatu masalah sehingga dia harus menyelesaikan masalah keluarganya terlebih dahulu. uh, ya, kalau aku lihat juga di sini dia masih tetap optimis dengan kisah cintanya bersama kamu ya. Dia yakin bahwa akan ada suatu hari nanti kejelasan atau hmm, apa ya, bisa dipersatukan kembalinya kalian ya dalam suatu hubungan seperti itu. Dan kalau aku lihat juga di sini akan segera nih dia akan memberikan kejelasan tentang hubungan ini atau kejelasan tentang sesuatu, tapi nampaknya ini tentang perasaan dia ya. Perasaan dia akan menjelaskan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya, bahwa dia masih mencintai kamu, bahwa dia masih memiliki rasa sayang sama kamu gitu ya. Masih ada romantic feeling di sini. Oke, yang aku rasa gini, yang dia rasakan untuk saat ini ketika dia berpisah dengan kamu, aku lihat di sini ada energi perpisahan ya, ada Four of Cups soalnya di sini, dia kayak tidak mau mengulang situasi yang pernah terjadi, bisa jadi itu tentang masalah, ya, tentang kesalahan ya, kesalahan yang dulu pernah dia lakukan ya. Gini, kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak meratapi meratapi masa lalu dia yang pernah dia lakukan ke kamu, karena di sini dia itu kayak ada perasaan takut untuk melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dan saat ini tuh dia menghindari untuk melakukan penyesalan juga di kemudian hari. Dan saat ini tuh dia kayak sedang mengabaikan apa ya, kehidupan yang positif positif aja dalam hidup dia kayak gitu ya. Jadi ada situasi yang sebenarnya bisa dia perjuangkan secara positif tapi kayak terabaikan gitu ya, kayak dia melewatkannya. Kenapa? Karena dia di sini terlalu sibuk dengan pikiran dia tentang seperti apa seharusnya hubungan yang positif itu. Seharusnya bagaimana cara untuk apa ya, membuat hubungan ini itu terjalin seperti itu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini apa ya, dia kayak kehilangan prospek ya, untuk menjalani hubungan dengan orang baru gitu. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang di sekitar dia tuh suka sama dia, ingin ngejalanin hubungan dengan dia, tapi kayak karena masih ada rasa penyesalan dia terhadap kamu karena dulu dia pernah mungkin mengkhianati kamu, berselingkuh dari kamu, akhirnya sekarang eh, efeknya adalah, berdampaknya adalah
eee, kamu mungkin, sudah tidak mau lagi dengan dia ya, sehingga dia di sini, merasa kecewa dengan diri dia gitu ya. Dia menyia-nyiakan ketulusan dirimu, dia menyia-nyiakan orang yang sebaik kamu, seperti itu. Sehingga dia kayak merasa, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Saat ini tuh dia pada fase, eee, menyalahkan diri sendiri, apa sih namanya tuh, meratapi, apa yang telah terjadi, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi walaupun ada prospek dia bisa menjalin hubungan dengan orang baru, kayak dia masih dihantui dengan rasa bersalah dia akibat tindakan dia di masa lalu terhadap kamu. Ya, karena saat ini aku lihat hubungan kalian gagal. Ya, ada perpisahan atau ada jeda ya, atau intinya tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi. Mungkin bahkan kamu pun sudah tidak mau lagi menerima dia. Ya, kamu mungkin sudah move on gitu. Mungkin kamu sudah menutup akses dia. Ya, sudah ada energi pemblokiran, sudah masa bodoh dengan dia, seperti itu. Dan aku lihat juga, kayaknya si dia ini, mungkin beberapa terakhir ini ya, beberapa waktu terakhir ini dia pernah melakukan suatu kegagalan atau ya kegagalan bisnis atau kegagalan dalam hidup ya, atau karir dia gagal gitu, dan ini berpengaruh banget terhadap, gejolak perekonomian keluarganya bisa jadi. Karena kalau aku lihat di sini ada Six of One, berarti dia ini sedang mengalami krisis dalam hidup, bahkan sampai tidak, bahkan sudah tidak merasa percaya diri lagi ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat saat ini tuh dia benar-benar menghabiskan waktu untuk meragukan diri sendiri. Jadi kayak kayak udah negative thinking tentang diri sendiri gitu loh. Karena ya itu mungkin dia sampai pernah memiliki usaha, tapi mungkin modalnya dari modal keluarga, tapi ternyata usahanya itu bangkrut, tidak berjalan dengan baik. Sehingga ada rasa traumatik, ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan karena kegagalan itu. Terus itu juga aku lihat di sini, apa ya, dia kayak setiap setiap keputusan yang pernah dia buat itu kayak dia sesali gitu ya. Dan bahkan aku lihat di sini dia kayak mengkhawatirkan kegagalan diri sendiri. Bahkan ini juga berdampak pada orang-orang terdekat dia, mungkin keluarganya itu ya. Dan aku lihat di sini dia merasa terus-menerus takut bahwa dia akan mengecewakan semua orang ya. Jadi aku lihat saat ini tuh dia lagi stres banget, lagi cemas banget, auranya negatif banget ya, ya sekarang ini yang dia miliki. Terus itu aku lihat di sini sampai-sampai dia itu membuat diri dia meragukan atas kemampuan dan dalam mencapai hal apapun dalam hidupnya gitu ya. Bahkan termasuk dalam percintaan, mungkin percintaannya juga gagal gara-gara mungkin dulu dia pernah ini ya, pernah buat usaha dengan dari uang keluarga. Bahkan waktu itu mungkin ketika masih dengan kamu, ngejalanin hubungan dengan kamu, kamu pun nggak ada quality time-nya dari dia sering mengabaikan kamu. Akhirnya ketika usahanya bangkrut, kisah percintaan denganmu juga gagal, kisah percintaanmu juga berakhir gitu ya. Akhirnya kayak double kill gitu nggak sih ya? Kehidupan dia hancur, percintaan dia juga hancur. Tidak ada yang berhasil satupun gitu ya. Tidak ada yang bisa dia genggam saat ini. Bahkan malah benar-benar yang dalam keadaan seterpuruk itu, krisis banget, udah krisis, nggak ada pula yang bisa menyemangati dia atau apa ya, ada di sisi dia gitu ya. Karena ya itu gimana mau dia ada di sisi ada orang yang mau di sisi dia ketika dia aja merasa bersalah ya, karena mungkin telah menghabiskan harta keluarga atau apa gitu ya, mengecewakan keluarganya, mengecewakan orang-orang sekitarnya, seperti itu. Oke, ada two of wands gitu, two of wands ya. Ini menandakan bahwa memang kalian kayaknya LDR ya. Aku lihat di sini LDR. Terus itu untuk saat ini aku lihat kayak apa itu namanya, hubungan kalian itu kayak
merasa kayak saling tidak puas satu sama lain ya. Ada rasa ketidakpuasan untuk satu sama lain. Bahkan kalau aku lihat di sini ada seseorang yang meragukan hubungan kalian ya, bahkan tidak yakin satu sama lain ya. Jadi perasaan cintanya itu kayak udah memudar gitu loh. Bahkan karena ngelihat situasinya kayak tidak memungkinkan, ya mungkin dia ragu terhadap hubungan ini bisa berjalan dengan lancar karena dia kan saat ini keadaannya benar-benar terpuruk ya secara karir, keuangan gitu ya. Dia kayak nggak yakin kamu akan mau tetap menerima dia dalam keadaan sesulit ini. Sehingga aku rasa dia menarik diri dari kamu gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi kayak ya udah nggak tahu deh ini bisa disebut berpisah atau hanya jeda. Tapi intinya di sini ada energi si dia ini menarik diri dari kamu dan mungkin kamu pun akhirnya menarik diri juga gitu ya. Ada energi saling menarik diri dan ada energi saling meragukan di sini. Mungkin bisa salah satu pihak atau mungkin dari kedua belah pihak sama-sama meragukan hubungan ini bisa langgeng ke suatu pernikahan atau komitmen kayak gitu ya. Dan memang ada gini ya, dan memang mungkin si dia ini selama em, pernah menjalin hubungan dengan kamu, mungkin dia itu kayak memanfaatkan kebaikan kamu ya atau menjadi orang yang otoriter gitu ya. Dia tahu bahwa kamu orang yang baik, bahwa kamu orang yang mungkin polos ya, sehingga kamu mungkin gampang untuk diperlakukan semena-mena oleh dia. Jadi ada hubungan yang tidak stabil di antara kalian selama ini dan yaitu akibat dari seseorang yang terlalu apa otoriter ya, menyalahgunakan tanggung jawab ya, menyalahgunakan apa sih nama itu? Menyalahgunakan sifat baik dari seseorang gitu ya. Nah, mungkin dulu selama ini kamu terlalu bergantung sama dia sehingga ketika dia tahu kamu bergantung banget sama dia, mungkin dulu kamu bucin, terus kamu memang orangnya polos sehingga dia melihat ah kamu terlalu polos, kamu terlalu baik. Nanti juga kalau aku hianatin, terus aku balik lagi nanti ke kamu pasti nanti diterima karena kamu kan sangat bergantung, karena kamu kan sangat bucin sama dia. Nah, itu yang dulu pernah dia pikirkan terhadap kamu ya. Jadi ada energi bahwa dia dulu pernah menyalahgunakan sifat baikmu dan kamu yang memang dulu pernah sangat bergantung padanya. eh Serta aku lihat di sini apa ya? Si dia ini sampai sekarang pun belum bisa untuk membalas kebaikan kamu, ya. Jadi mungkin saat ini tuh hubungan kalian itu sangat bermasalah banget. Apalagi kalau misalkan di sini kalian belum menikah ya, menunjukkan bahwa adanya keegoisan atau kekasaran ya yang membuat satu sama lain atau pasangan jadi menghindar atau pergi gitu ya. Jadi mungkin dulu yaitu dia pernah berlaku semena-mena sama kamu sehingga kamu mungkin sudah muak, kamu mungkin sudah kesal, kamu mungkin sudah capek dengan dia akhirnya eh, akibat dari tindakan dia terhadap kamu dulu yang semena-mena, kamu memilih untuk lari dari dia, kamu memilih untuk pergi dari dia. Ya, tapi sayangnya di sini ada Ace of Cup. Aku lihat di sini kayak dia akan mencoba untuk cari poin plus ya agar dia bisa mendapatkan kembali perhatian kamu dan mendapatkan kembali cinta kamu ya. Jadi aku lihat di sini dia akan bekerja keras banget untuk bisa mendapatkan perhatian kamu agar kamu bisa kagum sama dia. Jadi aku lihat dia sedang bekerja keras ya, mencari poin plus di mata kamu. Ya, mungkin di sini kamu itu menganggap seseorang yang jadi pasanganmu harus apa ya, punya pekerjaan gitu ya. Dia nggak males-malesan, nggak cuma numpang hidup kayak gitu ya. Sehingga apa yang kamu pikirkan tentang kriteria pasangan, nah itu akan dia lakukan untuk bisa menarik lagi di mata kamu. Seperti itu ya. Jadi mungkin kamu tahu mungkin dulu dia ini sempat terjatuh ya. Nah, dan kemudian hubungan kalian pun terjatuh karena sejujurnya si dia ini kan masih cinta nih sama kamu ya, masih cinta sama kamu. Em, Sedangkan hubungan kalian sudah berpisah ya. Nah,
Kalau Ace of Cup itu tandanya bahwa dia harus mendapatkan poin plus atau harus bisa terlihat menarik lagi di mata pasangan yang atau di mata seseorang yang dia cintai. Sehingga kalau aku lihat di sini dia akan berjuang ngebuat diri dia itu bisa terlihat menarik di depan kamu dan apa ya, dia pengen melakukan langkah yang kuat untuk memberikan pengaruh yang kuat juga terhadap kamu gitu ya. Dan akhirnya di sini dia pengen punya apa ya, hubungan lagi dengan kamu. Cuman hati-hati karena ini Ace of Cup ya bagi kamu. Bukan berarti ketika dia nanti datang, bukan berarti dia akan benar-benar kokoh dan kompeten apa konsisten ya, konsisten dalam perubahannya ya, dalam semangatnya. Belum tentu karena ini Ace of Cup ya, hubungan kalian masih akan terlihat tampak rapuh ya, so hati-hati karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. So, jika memang kalian berdua sama-sama masih mau menginginkan bersama, ya ini harus berjalan secara paralel, harus berjalan secara beriringan ya. Jadi apapun kekurangan pasangan harus saling melengkapi, kemudian harus saling menghormati dari kedua belah pihak ya, jangan hanya sebelah pihak jika memang masih mau bersama. Karena di sini ini Ace of Cup bukan menandakan situasi yang benar-benar kokoh hubungannya ketika nanti dia datang lagi ke kamu atau apa ya membuat dirinya hebat gitu ya, membuat dirinya ada perubahan yang kuat gitu ya. So perhatikan lagi ya apa mau kamu ketika dia nanti datang lagi ya, karena aku lihat di sini dia akan mencoba menarik perhatian kamu bagaimanapun ya. Ya mungkin cara atau taktiknya adalah sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan jadi pasangan gitu. Kalau misalkan kamu pengen punya pasangan yang seorang pebisnis, maka dia akan usahakan untuk jadi seseorang pebisnis ya. Dia akan memiliki suatu usaha yang mana mungkin itu bisalah untuk dia pamerkan gitu loh ke kamu. Dia tunjukkan ke kamu agar kamu pun ikut, wah dia seorang pebisnis nih gitu. Kamu akan tertarik lagi, intinya seperti itu ya. Oke, memang sempat dia ini ngejalani dengan orang baru ya. Eh, dan aku lihat di sini apa ya? Hmm, memang orang yang dia ini kan orang yang sangat orang yang gampang banget menghindari situasi-situasi rumit ya. Dia ini orang yang memang nggak suka konflik, orang yang nggak suka ngambil resiko ya, orang yang nggak suka ngambil resiko. So, mungkin itulah yang membuat dia tidak imbang juga dengan si siapa itu pasangan barunya ya. Seharusnya kan kalau ada konflik atau ada masalah harusnya dihadapi bersama. Tapi ini justru malah dia selalu menghindari masalah atau menghindari konflik atau menghindari resiko dengan orang barunya. Makanya juga ini nggak berhasil, hubungan dia dengan orang barunya gagal apa goyah gitu ya, goyah. Eh, dan kalau aku lihat di sini ada Four of Swords. Dia merasa sudah waktunya bagi dia untuk melakukan healing ya, healing, penyembuhan dari rasa sakit, dari rasa penyesalan, kemudian dari keterpurukan hidup ya. Dia ingin bangkit lagi kalau aku lihat di sini ya. Dia ingin bangkit lagi dari keterpurukan hidup dia, dari penyesalan-penyesalan dia karena telah menghilangkan banyak uang dari keluarga gitu ya, membuat keluarganya kesulitan, membuat orang-orang yang dulu pernah invest ke dia juga kehilangan uang begitu saja. Aku rasa di sini dia ingin bangkit lagi, ingin membuat hidup dia jadi stabil lagi. Jadi aku rasa ini orang benar-benar yang wah segencar itu untuk membuat hidupnya stabil dan apa ya, menunjukkan pada orang-orang yang dulu pernah dia rugikan itu bahwa dia bisa bangkit lagi, bisa stabil lagi kayak gitu. Jadi kalau aku rasa kerja dia ini digenjor banget ya. Benar-benar yang kerja 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 gitu. Sampai mungkin sulit untuk bisa memikirkan hal di luar pekerjaan kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kalau
swordnya reverse, kalau ini tentang percintaan berarti aku lihat juga dia akan melakukan perbaikan hubungan juga dengan kamu. Jadi aku lihat dia merasa kayak ketika kalian selama ini tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, atau sudah mengakhiri hubungan atau jeda dalam hubungan, itu dia ngerasa kayak hubungan ini sudah di titik terpuncaknya masalah yang besar gitu ya. Ada masalah kan yang selama ini kalian atau dia hindari atau tidak kalian selesaikan. Nah, itu menurut dia situasinya itu udah di titik puncaknya, mungkin kamu sudah marah atau sudah tidak mau lagi, saking sudah di ujung ya, udah di puncaknya, mungkin dia akan beresiko ya. Dia akan merasakan resiko bahwa kamu mungkin dia mungkin akan benar-benar kehilangan kamu. Ya, jadi dia ngerasa kayak, waduh, kamu kayaknya benar-benar marah banget. Kamu kayaknya benar-benar akan benar-benar pergi. Ya, kayaknya aku nggak bakalan termaafkan lagi kalau sedetik aja atau kalau dia tidak segera juga mengambil tindakan untuk kembali ke kamu atau menyelesaikan masalah ke kamu, mungkin dia akan benar-benar kehilangan kamu. Nah, itu yang dia rasakan. Dan aku rasa di sini dia akan segera memberikan tindakan atau segera action atau segera datang ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, menyelesaikan masalah-masalah di antara kalian ya. Dan dia pun merasa kayaknya sudah terlalu lama bagi dia eh, apa namanya berpisah dengan kamu, sehingga kalau aku lihat di sini kayak dia udah nggak kuat gitu ya lama-lama berpisah dengan kamu. Oke. Ya, jadi itu yang aku lihat ya perasaan dia hari ini. Jadi bisa hari ini dia datang atau mungkin sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu. Setidaknya sebulan lah ya, sebulan kemudian mungkin ya dia akan datang, karena setiap orang kan energinya beda-beda ya. Jadi terkadang tergantung dari orang itu kapan dia akan bisa menyelesaikan atau bisa meluangkan waktu untuk bisa bersama kamu lagi gitu ya. Oke, nggak usah kamu tunggu banget kapan dia datang, udah fokus aja sama dirimu, karena untuk memikirkan orang ini tuh kayaknya sangat menguras energi, sangat menguras pikiran ya. Jadi sebaiknya kamu fokus aja pada dirimu. Ya, kalau kamu mau mantau ya mantau aja, tapi nggak usah ditunggu banget gitu ya. Oke, ini yang akan dia bicarakan ke kamu, atau mungkin ini yang isi hati dia yang ingin dia utarakan. Aku tidak pernah merasakan begitu banyak perhatian emosi yang intens ya. Jadi dia tuh ngerasa kayak, wow, setelah kenal kamu, selama dia kenal kamu, dia merasakan begitu dicintai, begitu tulusnya kamu sama dia, begitu sayangnya kamu sama dia, begitu perhatiannya kamu sama dia, dan ini intens. Ya, ini sangat teratur gitu ya. Kamu benar-benar dari awal sampai terakhir kali kalian berkomunikasi, kamu itu masih selalu memberikan dia kebaikan-kebaikan hatimu, masih selalu menerima dia, masih selalu memberikan rasa cinta, rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Nah, itu dia tidak pernah merasakan itu dari pasangan sebelum-sebelumnya atau dari orang lain. Aku tidak ingin menahanmu dalam aksesku. Aku ingin menahanmu dalam aksesku. Tidak bisa lagi jika hanya merasakan sesaat, tapi kuharap untuk selamanya. Oke, jadi mungkin selama ini hubungan kalian kayak cuman sebentar-sebentar gitu ya. Tiba-tiba datang, cuman mungkin 3 hari atau seminggu atau paling lama sebulan, tahu-tahu sudah menghilang, tahu-tahu sudah nggak ada kabar, tahu-tahu ghosting kayak gitu ya. Gitu-gitu terus. Jadi situasinya kayak on off atau putus nyambung, tapi setiap bersama itu cuman beberapa hari atau beberapa minggu atau berapa ya hanya sebulan, seperti itulah ya, pokoknya sebentar banget. Terus itu juga segala sesuatunya tidak pernah berjalan lancar untuk kita. Mengapa? Jadi dia kayak mempertanyakan, kenapa sih kok kita ini nggak bisa ya hubungan itu kayak orang-orang yang langgeng, kayak lancar gitu ya sampai ke pernikahan dengan mudahnya, nggak berlika-liku kayak gini, nggak
nggak ada pasang surutnya gitu ya. Kalaupun ada masalah bisa terselesaikan dengan cepat, bisa balikan dengan cepat kayak gitu. Kenapa kita kok enggak ya gitu? Ya ada rasa kesal dari si dia. Ada pertanyaan-pertanyaan besar. Ini kenapa loh? Ada apa gitu? Kenapa sesulit ini bagi kita untuk bisa bersama, untuk bisa bersatu kayak gitu ya. Terus itu apa yang dapat saya lakukan agar semua ini berhasil sampai dia itu benar-benar merasa menyerah, kayak dia itu kayak merasa apa ya udah putus asa gitulah dengan keadaan hidup dia, dengan keadaan hubungan dia juga bersama kamu, kok nggak ada yang berhasil gitu. Sampai benar-benar aku lihat ini rasa putus asa itu selalu ada, tapi mau nggak mau dia tetap harus hidup gitu. Mau nggak mau dia tetap harus menjalani situasinya karena ya mau dia diem tapi dia masih hidup ya, nggak mau dia nggak bisa melakukan apa-apa tapi dia masih bernafas, tapi dia mau melakukan sesuatu pun nggak tahu harus gimana, apa yang harus dia lakukan agar semuanya itu berjalan dengan lancar gitu pun nggak tahu gitu. Jadi kayak kayak semua akses dia itu kayak terhambat, kayak semua akses dia itu kayak diblok gitu loh ke arah kamu. Sulit untuk memperjuangkan hidupnya pun wah ekstra banget, dia harus cari-cari korek-korek jalan atau peluang gitu ya, cari-cari peluang, korek-korek peluang yang bisa dia lakukan untuk hidup dia, untuk kestabilan hidup dia kayak gitu. Kalau aku lihat saat ini ya, kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus aku berikan. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kayak dia ini apa ya? Dia merasa di saat kali ini dia tidak bisa memprioritaskan kamu karena keadaan dia yang krisis ini, kamu berhak kok memilih untuk bahagia dengan yang lain atau kamu berhak kok mendapatkan yang lebih baik kayak gitu ya. Cuman walaupun dia berkata seperti itu, hati dia itu tetap gimana ya? Kalau bisa sih kamu tetap masih sama aku, tapi gimana? Aku nggak bisa mengikat kamu sekarang, aku nggak bisa memiliki kamu sekarang karena keadaan aku yang seperti ini gitu ya, keadaan dia yang krisis seperti ini. So, aku rasa dia kayak ya ingin menahan kamu, tapi situasinya belum memungkinkan seperti itu ya. Aku tidak menginginkan siapapun kecuali kamu. Tuh, ya. Jadi ya mau gimana? Ya. Jadi walaupun dengan orang baru pun ya dia ngejalanin hubungan, dia kan sempat ngejalanin hubungan dengan orang lain ya. Tapi ya rasanya tuh beda kalau dengan kamu gitu ya. Mungkin mereka itu ya hanya jadi apa ya, teman pelampiasan atau teman dikala dia kesepian atau ketika eh, kayak teman-temannya nanya dia punya pacar atau punya pasangan nggak, nah ada, nah itu cuman jadi kayak tameng bagi dia kalau misalkan ditanya temen atau ditanya keluarganya ada pasangan nggak, ada nih gitu, tapi nggak pakai hati gitu loh, kayak nggak tulus, kayak nggak pakai perasaan gitu loh ya. Jadi beda kalau sama kamu, ya mungkin kelihatannya kayak dia tulus baik gitu ya sama pasangannya itu, tapi rasanya itu beda ya. Dan memang yang dia inginkan itu cuman kamu. Kalau mereka itu kayak cuman ya dikala kamu dengan dia lagi berpisah, lagi nggak ada komunikasi, lagi tidak memungkinkan untuk bisa bersama, ya dia yang baru itu jadi selingan gitu loh, jadi selingan di antara kalian gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaannya. Dan untuk alfabetnya di sini A J I R X O Z G L H P C Q F. Untuk untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Uh,
Mudah-mudahan resonate ya dengan kalian semua. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau misalkan cerita ini sama ya ini energi kalian. Kalau misalkan tidak sama keadaannya dengan kalian ya sudah nggak usah dipaksakan ya. Berarti memang energi kalian belum tertarik oleh pembacaanku. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.